tahun baru, virus baru. Ya, memasuki tahun baru 2021 ini, dunia manusia dihantui oleh mulai mewabahnya virus baru. Virus hasil mutasi virus corona yang sebelumnya, yaitu COVID-19, Coronavirus 19. Persis ketika kita tahun lalu memasuki tahun baru 2020. Di awal tahun 2020 lalu itu, Badan Kesehatan Dunia, WHO, lembaga dalam PBB yang mengurus kesehatan manusia, WHO pada waktu itu juga menyerukan tentang sudah mulai mewabahnya virus yang baru, yang namanya kebetulan memang eksplisit menggunakan kata baru, yaitu novel coronavirus. Itu namanya, coronavirus baru. Sebelum kemudian diberi nama lebih resmi COVID-19. Coronavirus Disease 19, itu nama yang kemudian digunakan. Yang kemudian ya, coronavirus yang waktu itu baru, sebagaimana kita sudah ketahui karena kita sudah melewati setahun itu, tahun 2020, ya, bahkan kita alami di antara keluarga atau kerabat kita langsung itu, dampak akibatnya yang parah. Virus itu telah menelan hampir 2 juta nyawa manusia dalam tahun 2020 yang baru lalu itu. Luar biasa. Kita bersyukur vaksin anti COVID sudah ditemukan. Tapi di depan akan muncul segala virus baru. Sementara yang lama, virus COVID-19 itu, termasuk virus HIV, AIDS, SARS, Ebola, segala macam. Semuanya itu tidak lenyap dari bumi ini. Mereka tetap hidup dan terus bermutasi. Mengapa selalu muncul virus baru? Virus baru akan selalu muncul karena dia adalah makhluk dengan sistem jaringan yang amat sangat-sangat sederhana. Sedemikian sederhananya sehingga terlalu gampang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Terlalu gampang terjadi mutasi genetik. Sedemikian sederhananya dia sebagai sistem biologi virus, gitu, sehingga oleh sejumlah ahli, ia bahkan masih perlu dipertimbangkan apakah ia adalah makhluk hidup atau benda mati. Ya, masih terlalu sederhana sebagai makhluk. Hanya saja karena ia berkembang biak jika berada dalam tubuh makhluk hidup, termasuk kita manusia, maka ia diurus oleh ahli-ahli makhluk hidup. Khususnya ahli-ahli makhluk yang berjasad renik atau ahli biomolekuler. Tapi pendek kata, bagi kita masyarakat awam, bahkan kita semua sebagai manusia, virus itu entah ia hidup atau benda mati, tapi ia pasti mematikan manusia. Jadi karena virus sangat sederhana sistem tubuhnya, anatominya, kimiawinya, dan lain-lain, maka ia masih amat gampang berubah, amat gampang bermutasi. Faktor-faktor eksternal akan dengan gampang mengubahnya, akan dengan gampang membentuk spesies barunya. Akan selalu bisa muncul lagi varian-varian yang baru. Setiap saat, hanya kebetulan saja saat ini dan saat tahun lalu itu, yaitu di akhir tahun 2019, para ahli mengidentifikasi munculnya virus baru, varian baru corona, sehingga kebetulan masuk ke tahun baru 2020 yang kita jalani, corona baru itu diberi nama novel corona itu ya. Juga kebetulan sekarang saat kita masuk tahun 2021 ada lagi varian baru dari COVID. Tetapi jelas yang sebetulnya adalah bisa tiap bulan atau tiap triwulan baru. Itu bisa ada tiap semester baru atau bahkan pada pekan-pekan tertentu yang baru
minggu-minggu yang baru, di waktu yang lalu sudah muncul, tapi ya jenisnya sedemikian lemah, tidak agresif menular, tidak kuat menginfeksi dan lain-lain gitu. Tidak semua. Virus amat gampang bermutasi. Faktor-faktor eksternal akan dengan gampang mengubahnya dan membentuk spesies baru. Misalnya virus yang hidup di gurun pasir pasti akan lebih kebal terhadap panas. Beda dengan virus yang di daerah subtropis, yang karena ia terdiri dari protein, maka mirip minyak, ia gampang mencair dan musnah jika kena panas, temperatur tinggi. Nah, itulah mengapa saya sering mengkritik salah satu argumen yang suka diajukan oleh para pembela teori kreasionisme yang menolak teori evolusi, yang bilang bahwa salah satu bukti tidak adanya evolusi ialah bahwa kalau proses evolusi itu benar, kata mereka, maka seharusnya di alam kita ini ada sangat-sangat banyak varian atau spesies dari makhluk hidup, termasuk manusia, banyak varian spesies manusia lain gitu. Kata mereka harus ada jauh lebih banyak daripada yang ada sekarang. Itu tidak begitu ya. Spesies yang sudah memiliki sistem biologinya yang kompleks seperti manusia, anjing, gitu, tidak lagi sederhana gitu ya. Gitu. Jadi dia sudah tidak lagi berevolusi secara radikal. Dia bisa musnah apabila ada bencana alam yang dimana secara kebetulan dia tidak sesuai dengan atau tidak di tempat yang aman waktu itu. Misalnya dinosaurus dan sebagainya. Karena wujudnya atau sistemnya yang sudah kompleks, sehingga justru dia sudah berada pada tahap berhasilnya dia dalam beradaptasi dengan alam. Nah, karena dia sudah kompleks seperti manusia, dia sudah mampu mencapai tahap yang sudah beradaptasi gitu, dengan alam lingkungannya. Nah, status keberhasilan beradaptasi itu jangan kita lihat dari sudut pandang penilaian kita manusia. Jangan menuruti sistem nilai kita sebagai manusia mengenai nilai hidup maupun nilai daya bertahan hidup. Survivality. Laron misalnya, itu serangga laron. Kita manusia nilai itu terlalu konyol. Mereka lahir dan langsung menjemput kematiannya sendiri di api atau masuk ke dalam air yang memantulkan cahaya bulan. Atau kita melihat konyolnya makna eksistensi dan kehidupan hewan yang manusia makan, yang menjadi konsumsi manusia ya, yang manusia korbankan. Tidak boleh kita menilai seperti itu, tidak tepat ya, seperti yang dilakukan oleh Richard Dawkins ketika ia bicara tentang laron. Walau laron ya sudah jauh lebih kompleks dibanding sistem biologinya, jauh lebih kompleks dibanding virus ya. Tetapi ukuran laron dalam hal adaptasi dengan alam memang hanya seperti itu. Itu sudah merupakan rancangan ekosistem dari sang maha perancang. Balik ke virus baru. Bagaimana kita manusia bisa menghadapi virus baru yang akan muncul setiap saat itu? Yang dibilang jauh lebih kencang daya tularnya. Yang artinya virus baru ini akan lebih cepat membawa kematian kepada makhluk lain termasuk manusia. Bagaimana? Saya selalu menunjuk pada cara yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga kesehatan dan pemerintah, yaitu normal baru. Ya, normal baru. Itulah kunci yang sudah paling benar. Tetapi tentu saja normal baru dengan isi yang lebih mendasar daripada sekadar yang selama ini disebut protokol kesehatan, pakai masker walau di tengah keluarga di rumah sendiri, sesering mungkin cuci tangan pakai sabun dan antiseptik gitu, sesering yang menyemprot disinfektan dalam kehidupan tiap hari, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, itu bukan normalitas sebenarnya. Itu adalah norma-norma darurat justru. Norma-norma dalam masa darurat, masa abnormal. Bukan normalitas dalam arti yang umum kita pahami. Nah, apa normalitas yang saya bilang mendasar itu? Begini.
Kita tahu kan virus corona itu atau coronavirus itu nama genrenya itu, nama generiknya, bukan nama dalam nomenklatur atau klasifikasi biologinya ya, tapi generik dalam arti seluasnya. Nah, genre dari virus corona itu dalam arti umum itu, genrenya itu di dalam semesta biologi itu diklasifikasikan sebagai mikroorganisme patogenik. Mikroorganisme patogen. Gitu. Jadi di antara semua organisme atau makhluk hidup yang ada yang mikro, amat kecil, jasad renik gitu ya. Nah, di antara makhluk-makhluk kecil itu ada yang baik, bermanfaat bagi organisme lain, tapi ada yang patogenis, membawa penyakit, bahkan membawa maut. Itulah mikroorganisme patogenik. Nah, sifat patogenitas dari virus itu baru bekerja, baru berinkubasi jika berada dalam organisme lain, misalnya manusia. Jadi dalam dirinya sendiri virus itu fine-fine aja. Mirip dengan ular kobra dengan bisa atau racunnya yang mematikan makhluk lain. Tapi kobra itu sendiri aman. Nah, mirip dengan kobra tapi sebenarnya masih jauh lebih lemah dan masih lain sifatnya dengan kobra itu. Analogi dengan ular berbisa itu tidak 100% tepat, tapi setidaknya saya gunakan untuk logikanya ke situ gitu. Persoalan bagi kita manusia, kita adalah organisme kompleks, ya, big organism, gitu. Makroorganisme, organisme yang bertumbuh sudah sangat kompleks. Kita adalah sebuah sistema yang sempurna. Bahkan di dalam sistem kita terdapat atau sudah dilengkapi dengan subsistem imunitas. Sistem kekebalan tubuh untuk menghadapi segala penyakit. Jadi singkat kata, kita manusia adalah sebuah sistem organisme, makroorganisme. Sistem dengan konstruksi untuk dan sebagai organisme. Artinya untuk hidup dan sebagai kehidupan. Kita menghidupkan diri kita sendiri dan memberi kehidupan pada makhluk-makhluk sekitar. Sesuai kodrat kita sebagai khalifatullah. Membawa rahmat bagi alam sekitar. Menjadi rekan sekerja Allah dalam memelihara kehidupan alam. Nah, lalu mengapa ada organisme patogen atau mikroorganisme yang anti kehidupan yang bisa masuk ke dalam sistem hidup kita dan mengacak-acak, menghancurkan kehidupan kita? Seperti virus corona itu. Bukankah itu sudah terbalik dari hakikat kita? Ya, betul. Itu artinya jelas bahwa kita sedang dalam kondisi yang tidak sesuai dengan sistem diri kita yang hakiki. Sehingga kita ketika datang sistem lain yang bahkan bertentangan sifatnya dengan sistem kita itulah yang justru dikalahkan. Padahal yang datang sedemikian lemah, sedemikian kecil. Itu. Saya ingin meminjam teori dari Erik Erikson tentang krisis identitas. Tapi kita perluas. Kita tahu Erik Erikson itu adalah peneliti psikologi yang menemukan teori yang pada intinya bertolak belakang dengan Sigmund Freud. Sigmund Freud bilang kan manusia dikuasai oleh alam bawah sadar yang serba liar, jahat, antisosial, macam-macam. Nanti melalui pendidikan kebudayaan masyarakat, manusia mulai menyesuaikan diri menjadi lebih baik menurut ukuran sosial. Tetapi unsur-unsur dasar yang serba jahat itu tetap ada. Dan sewaktu-waktu tampil mendominasi. Tapi Erik Erikson memantapkan dan menyempurnakan hasil dari penelitian beberapa ahli sebelumnya. Jadi Erikson tidak sendiri. Sudah ada yang merintis teorinya yang benar itu. Erikson dan ahli-ahli lain menemukan
bahwa unsur-unsur baik dalam jiwa manusia yang oleh Sigmund Freud disebut ego dan superego itu ternyata sudah ada dalam diri manusia semenjak awalnya. Teori bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi serba baik itu, tapi baru potensi ya, masih harus diaktualkan. Itu kan menurut Emerson ya sudah ada memang itu. Sudah ditemukan juga sebenarnya itu kan sudah ditemukan juga jauh sebelumnya. Bukan oleh Erikson dan kawan-kawannya saja. Sudah ditemukan oleh para peneliti jenius dari zaman di Romawi kuno. Misalnya oleh Zeno yang kemudian menjadi perintis dari aliran stoikisme itu. Plato, Aristoteles, kemudian ilmuwan dan filsuf muslim Abu Nasir al-Farabi itu. Kemudian ada Abu Ali al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina gitu kan. Thomas Aquino, Spinoza, Blaise Pascal, Leibniz, Carl Gustav Carus, banyak lagi filsuf lainnya. Dan semua teori itu kemudian dibuktikan oleh para peneliti sains dalam bidang bioneurologi. Erik Erikson kemudian mengungkap tahap-tahap perkembangan jiwa manusia yang berlangsung secara epigenesis. Artinya epigenesis itu berlangsung tahap-tahap yang berkembang menurut totalitas sistem setiap manusia. Termasuk sistem biologi atau fisikalnya yang bertumbuh pada setiap usia tertentu. Nah, tahap kejiwaan itu meliputi semua. Karakter, cita-cita, harapan. Itu merupakan identitas. Jadi menurut Erik Erikson, identitas itu sedemikian kuat, utuh dan terstruktur. Sehingga kalau terjadi krisis identitas, itu berarti ketidakberesan yang sudah terjadi di dasar. Termasuk dasar yang mengarahkan orientasi seseorang. Termasuk pandangannya tentang masa depan. Erik Erikson memang berteori tentang krisis identitas yang dititik beratkan pada soal-soal karakter dan hubungan-hubungan sosial manusia. Tetapi saya ingin mengambilnya dan memperluasnya itu untuk kebutuhan kita. Gitu. Jadi kalau balik ke masalah tentang bagaimana bisa kita manusia yang makroorganisme yang seharusnya menjadi faktor yang determinan atas mikroorganisme, tetapi ternyata sudah terbalik. Kita justru yang diacak-acak, dihancurkan, bahkan dibunuh oleh mikroorganisme patogen, maka jawabnya jelas adalah satu saja, yaitu kita sedang mengalami krisis identitas. Kita sedang tidak sesuai fitrah hakiki kita. Apa identitas manusia yang hakiki? Yang ideal fitriah itu? Begini. Kita ini kan organisme. Tapi selama ini kita sudah memaknai organisme sebagai, arti organisme sebagai makhluk hidup. Begitu kan? Tapi sebetulnya organisme itu artinya sistem peralatan. Organ artinya alat. Instrumen. Organisme artinya alat yang sudah berupa sistem kompleks yang terstruktur kuat. Nah, lalu peralatan itu untuk apa? Dan dia terstruktur untuk apa? Begini. Organisme berarti alat untuk tujuan tertentu. Dan peralatan yang sudah terstruktur untuk makin kuat menjamin pencapaian tujuan itu. Nah, apa tujuan itu? Nah, bahkan Karl Marx, Friedrich Engels, sampai Nietzsche, John Dewey dan lain-lain, mereka semua itu, sejak Aristoteles, Al-Farabi, Ibnu Sina, semua sudah lama tahu setepat-tepatnya bahwa organ atau alat itu bahkan justru diadakan untuk tujuan itu. Karl Marx itu ketika masih muda dia menjelaskan itu dalam apa yang disebut
Marx muda, pemikiran teori Marx ketika masih muda. Marx menjelaskan bahwa misalnya mata kita, indera penglihatan kita. Mata itu ada untuk melihat, bukan sebaliknya. Mata itu sudah dibentuk, lalu difungsikan sebagai alat untuk melihat. Gitu. Jadi organ manusia dan manusia sebagai organ atau organisme itu ada dan bereksistensi untuk orang lain, untuk pihak lain, untuk membaiki, untuk menyempurnakan kehidupan semua di sekitar kita. Jadi manusia bereksistensi di dalam cinta, tidak lain, tidak boleh lain. Walau bisa lain ketika diserongkan untuk tujuan lain ya. Tapi pada prinsip dasarnya tidak boleh lain. Harus untuk jadi pengasih lagi maha penyayang. Filsuf besar Karl Jaspers, dia mematok begini. Manusia adalah penubuhan dari cinta. Embodied of love. Gitu. Nilai cinta yang mengkristal itulah. Gitu. Nilai kasih sayang yang menjadi benda padat. Benda empirik yang hadir dalam alam dan sejarah. Cinta yang hadir secara aktif dan proaktif di dalam ruang dan waktu. Gitu. Nah, manusia sebagai organisme adalah sistem peralatan yang dipercanggih untuk makin mengefektifkan upaya untuk hidup dan menghidupkan, termasuk menghidupkan makhluk-makhluk lain di sekitar. Nah, sistem imunitas di dalam organisme manusia itu sesungguhnya jelas hanyalah subsistem yang niscaya, otomatis. Gitu. Kita misalnya ingat penemuan dari peneliti ahli itu Candace Pert, betapa dia menemukan apa yang disebut petida itu dia ternyata tersebar di semua tubuh, bahkan bisa di kulit gitu. Dan itu mempengaruhi daya tahan manusia terhadap untuk hidup menghadapi segala penyakit ya gitu. Sebenarnya tidak perlu jauh-jauh saya menjelaskan. Vaksinasi itu. Vaksin itu apa sih? Itu kan adalah memasukkan penyakit ke dalam tubuh manusia. Jadi bahkan dimasukkan langsung ke saluran darah. Bukan lagi melalui alat-alat droplets dan sebagainya itu. Proses yang dijalankan itu vaksinasi itu, walaupun dia dimasukkan langsung ke dalam darah, tapi itu justru dijalankan sebagai proses dengan satu kepastian logis bahwa tubuh kita akan segera membentuk daya tangkalnya. Jadi bahkan bukan sekedar daya tangkal yang bersifat umum dan bersifat fisikal. Perhatikan, sistem tubuh kita sedemikian cerdas untuk pertama-tama mengenali sifat dari virus yang dimasukkan itu. Jadi dia mengenali secara khusus. Nah, padahal yang dimasukkan itu kan walaupun sudah dilemahkan ya, sudah tidak sesuai aslinya, tetapi tubuh kita bisa langsung mengenalinya secara sesegeranya, secepatnya, dan mengenalinya seutuh-utuhnya. Bandingkan dengan para profesor peneliti, tim-tim besar yang banyak mereka yang meneliti di laboratorium untuk mengenali virus yang baru, sudah ditopang dengan segala teknologi dan teori-teori canggih, itu mereka masih memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk mampu mengenali virus itu. Tapi tubuh kita sendiri yang bekerja secara buta di dalam sistem tubuh kita, tidak ada mata, tidak ada pakai mikroskop, dia bisa secepatnya mengenali dan mengenali secara setepat-tepatnya sehingga sangat cepat dan sangat tepat pula ia bisa meramu sistem imun
yang khusus menghadapi jenis virus yang baru itu. Jelas kan gitu. Nah, jadi sudah jelas pula bahwa imunitas yang menyeluruh untuk bisa menghadapi segala macam mikroorganisme patogen tidak lain dari memulihkan atau merehabilitasi sistem organisme kemanusiaan kita. Caranya harus dimulai dengan mengaktifasi intinya, yaitu nurani kita yang harus hanya berorientasi pada kebaikan dan pembaikan manusia lain. Dengan itu, maka sistem nalar serta orientasi daya cipta kita terarahkan kepada arah yang sebenarnya, membentuk mekanisme nalar dan daya cipta yang lebih benar. Gitu. Melalui itulah maka seluruh sistem kemanusiaan kita terregulasi sesuai fitrah idealnya. Seluruh sistem biologi kita dimulai dengan rehabilitasi seluruh sistem kehendak kita, emosi-emosi kita, sistem ketidaksadaran kita, insting kita, sistem refleks tubuh kita, seluruh sistem syaraf beserta sistem biologi kimiawi yang menunjang semua itu. Itulah. Jadi itulah normal baru yang sebenarnya. Yang isinya jelas bukan baru. Bahkan bukan saja sudah lama tapi merupakan fitrah asali atau sifat asali yang ideal dalam sistem organisme manusia. Fitrah ideal yang selama ini tertimbun dan tersubstitusi oleh segala nafsu yang sudah diperbesar, segala hasrat sia-sia. Itulah yang sudah menggusur nurani, orientasi nurani kita yang lebih benar. Sehingga selama ini ya nurani kita hanya tinggal merupakan potensi. Dan seluruh sistem kekebalan itu hanya potensi kita yang tidak selalu bisa diaktifkan dan tidak selalu kuat. Jadi potensi itulah yang harus diaktifasi sekarang dan diaktualkan. Itulah salah satu isi terpenting dari normal baru. Normal sejatinya manusia. Isi normal baru lainnya masih akan kita bahas di kali yang berikut.